Hai teman-teman semua, welcome back to Anessa YouTube channel. Pada kesempatan kali ini Nosa pengen banget ngebahas, mungkin berita ini udah berita lalu ya, tapi pengen banget ngebahas hari ini gitu. Karena baru dapat kesempatan hari ini. Mari kita cari tahu apa yang gak kita tahu tentang Perdana Menteri, kronologi kematian Perdana Menteri Jepang, yaitu Shinzo Abe. Jadi Shinzo Abe ini adalah salah satu Perdana Menteri terlama di Jepang yang menjabat di Jepang gitu, dan beliau juga memiliki power yang cukup besar di Jepang. Jadi Pak Shinzo Abe ini cukup berpengaruh ya di dalam politisi Jepang gitu. Tapi sayang sekali pada tanggal 8 bulan 7 2022, tepatnya bulan lalu pada hari Jumat, Pak Shinzo Abe ini meninggal dunia ditembak 2 kali gitu. Jadi di sini Nosa bakalan nyeritain sedikit tentang kronologinya, bagaimana Pak Shinzo Abe ini ditembak gitu. Jadi langsung saja Nosa udah rangkum di sini poin-poin pentingnya, langsung aja Nosa bakalan sampaikan. Mantan Perdana Menteri Jepang ditembak saat ia tengah berpidato di kota Nara, Jepang tanggal 8 bulan 7 2022. Ditembak pukul 11.30 waktu setempat, langsung tak sadarkan diri dengan bersimbah darah. Dari berita NHK, Pak Shinzo Abe ini itu segera dilarikan ke rumah sakit dan diterbangkan dari medical evacuation ke RS Universitas Kedokteran Nara. Dilansir juga dari The Washington Post, penembakan dilakukan saat Pak Shinzo Abe ini sedang menyampaikan pidato atau politisi di kota Nara dekat stasiun Yamato Saidoji, Jepang pada Jumat bulan 8 tanggal 7 2022. Satu tembakan itu dilepaskan dari arah belakang Pak Shinzo Abe untuk yang pertama kalinya, yang disertai dengan kumpulan asap. Lalu Pak Shinzo Abe menengok ke belakang dan terjadilah dilayangkan lagi tembakan yang kedua kali dengan disertai asap juga. Nah, di tembakan yang kedua ini tepat banget tembakannya itu kena di bagian leher Pak Shinzo Abe, sehingga pada saat Pak Shinzo Abe menoleh gitu, tembakan yang kedua langsung mengenai leher Pak Shinzo Abe di bagian leher sini kalau nggak salah, karena aku sempat nonton videonya. Kalau bisa aku bakalan tampilin videonya di sini. Itu langsung diarahkan ke lehernya, langsung mengenai lehernya, dan Pak Shinzo Abe langsung tidak sadarkan diri, tengkurap langsung jatuh lemas dan tidak sadarkan diri. Jadi menurut keterangan dari kepolisian Nara, tembakan yang kedua menyebabkan 2 luka di bagian area leher seperti yang saya bicarakan tadi. Dan yang paling mengejutkan, senjata atau pistol itu kan biasanya kalau di Jepang itu senjata pistol itu bersifat ilegal ya, tidak bisa. Bahkan di Jepang itu adalah salah satu negara yang dikenal sebagai negara teraman. Tapi ternyata kecolongan juga gitu. Namun kalian sempat berpikir di negara yang aman itu bagaimana orang atau pelaku ini itu mendapatkan senjata kayak pistol gitu untuk mencelakai Pak Shinzo Abe? Ternyata pelaku ini itu membuat pistolnya sendiri dengan membeli bahan-bahannya lewat online shop dan merancangnya sedemikian rupa sehingga tidak diketahui oleh banyak orang bahwa itu adalah senjata yang bisa mematikan gitu, yang bisa membunuh Pak Shinzo Abe pada saat itu. Dan menurut aku pelaku ini benar-benar jenius sih, karena dia bisa buat senjata yang mampu untuk mengelabuhi banyak orang itu, bahkan untuk mengelabuhi bodyguardnya Pak Shinzo Abe. Karena Pak Shinzo Abe kehilangan banyak darah, Pak Shinzo Abe dinyatakan meninggal pukul 17:03 waktu setempat. Pelaku tersebut bernama Tatsuya Yamagami, warga Jepang yang tinggal di Nara. Yang paling mencengangkan adalah Yamagami ini adalah salah satu anggota pasukan bela diri maritim Jepang atau Angkatan Laut Bela Diri Jepang
Yamagami bergabung di maritim selama 3 tahun. Yang tidak kalah mencengangkan lagi itu bahwa motif pembunuhan di balik pembunuhan ini itu, di balik dia berani gitu melukai Pak Sensuabe ini, ternyata motifnya itu cukup sederhana dan susah banget untuk diterima, karena sang pelaku atau Yamagami ini menyatakan bahwa tidak ada motif politikus atau apapun suruhan orang lain. Dia mencelakai Pak Sensuabe karena memang dendam pribadinya, karena dinyatakan motif penembakan lantaran Sensuabe terhubung dengan kelompok yang ia benci, kayak Pak Sensuabe gabung di sekte-sekte gitu. Ada juga banyak teori-teori konspirasi yang beredar banget ketika Pak Sensuabe ini meninggal. Karena pada saat Pak Sensuabe meninggal ini itu pada saat kampanye di mana Pak Sensuabe ini memiliki powerful untuk partainya dan dia sedang mengkampanyekan gitu partainya. Mungkin sejenis kayak di sini kayak ikut serta gitu ya kan ya di dalam partainya gitu. Jadi sang pelaku mengambil kesempatan ketika Pak Sensuabe sedang berpidato di stasiun yang di publik area gitu. Jadi nggak banyak orang yang menyangka, dan momen ini juga banyak banget direkam oleh masyarakat Jepang yang berada pada saat itu. Ini cukup mengejutkan sih. Tapi ada beberapa teori-teori konspirasi yang beredar selain Pak Sensuabe ini ditembak karena dendam pribadi gitu. Karena Pak Sensuabe dikabarkan ikut sekte yang menyebabkan ibu dari sang pelaku atau Yamagami ini itu, bener ya Yamagami namanya? Ya, jadi ibu Yamagami itu mengalami ekonomi yang cukup terpuruk diakibatkan ibu dari Yamagami ini itu ya dikatakan gitu menurut artikel yang aku baca-baca, bahwa ibu dari Yamagami ini itu kerap memberikan uangnya ke salah satu sekte yang diikuti oleh ibu Yamagami ini, yang dipercaya di balik sekte itu adalah ada tokoh Pak Sensuabe gitu yang menyebabkan ibu Yamagami ini kehilangan sampai perekonomiannya itu hancur. Tapi ini tuh benar-benar mencengangkan banget juga, karena Pak Sensuabe ini dikabarkan adalah orang yang sangat berpengaruh di Jepang, dan juga ada beberapa kabar yang mengejutkan bahwa FBI dan Cina itu juga ikut serta di pembunuhan Pak Sensuabe ini. Ini baru teori yang beredar ya, jadi teori-teori ini belum tentu fakta. Ini adalah teori-teori yang dipercaya oleh kebanyakan orang. Jadi FBI dan China itu adalah ikut serta dalam peristiwa kematiannya Pak Sensuabe atau dalang dari kematiannya Pak Sensuabe gitu. Karena dikabarkan Jepang sedang tidak baik-baik saja dengan Cina gitu kan, disebabkan karena Pak Sensuabe Cina dan Taiwan itu kan mau pisah ya. Ya, Taiwan itu ingin merdeka gitu. Jadi ada konflik lah antara Taiwan dan Cina gitu. Tapi di balik konflik itu Pak Sensuabe itu melontarkan dukungannya terhadap Taiwan. Jadi Cina ini itu kelihatan seperti marah gitu, benci kenapa gitu ya. Seperti itulah isu-isu yang beredar. Dan dikabarkan lagi bahwa sekarang Amerika sedang menjalin hubungan atau memulai hubungan dengan Cina. Dan Amerika juga, seperti yang kita tahu bahwa Amerika dan Jepang itu sangat-sangat berhubungan baik. Jadi Amerika dengan misinya akan menyatukan Cina dan Jepang. Tapi karena kontroversi gitu ya kan dari Pak Sensuabe ini, sehingga Amerika mengambil tindakan melalui FBI dalang untuk menghilangkan Pak Sensuabe dengan tujuan menyatukan Jepang dan Cina lagi. Itu sih teori yang aku dengar selama ini gitu kan. Kalau kalian pengen tahu yang lebih detail gitu ya, kalian bisa cari si Judge sama Jerome Pauline, itu aku dengar dari sana. Itu benar-benar mencengangkan banget. Dan juga ada teori-teori yang beredar karena Pak Sensuabe ini meninggal pada saat
kampanye ya. Jadi banyak banget orang-orang atau masyarakat Jepang yang berpikir bahwa Pak Shinzo Abe ini dibunuh oleh lawan politiknya itu. Jadi ada beberapa teori-teori yang cukup mencengangkan juga. Jadi bagaimana menurut kalian, apakah teori-teori itu masuk akal gitu kan? Selain Pak Shinzo Abe ini adalah salah satu orang yang berpengaruh di Jepang, Pak Shinzo Abe ini juga dikenal sebagai personal yang kontroversial ya. Kayak di satu sisi Pak Shinzo Abe berhasil untuk menaikkan ekonomi Jepang, dan di satu sisi juga Pak Shinzo Abe dikencam sebagai orang yang cukup gimana gitu. Tapi kebaikan Pak Shinzo Abe ini juga itu nggak kalah sedikitnya gitu. Jadi masyarakat Jepang itu cukup sangat dibantu oleh kehadirannya Pak Shinzo Abe, terutama pada saat 2020 di mana COVID-19 itu sedang marak-maraknya ya. Jadi Pak Shinzo Abe ini itu memberikan kepada setiap orang yang ada di Jepang, itu nggak warga negara Jepangnya aja, tapi kayak mahasiswa, orang-orang yang kerja di sana gitu. Pak Shinzo Abe memberikan, dan di mana uang tersebut senilai kurang lebih 13 jutaan ya. Itu sangat-sangat bermanfaat untuk orang-orang di sana ya. Jadi itu kenapa Pak Shinzo Abe itu terkenal baik di balik kontroversi yang dia miliki gitu. Jadi cukup segitu dulu. Kalau kalian punya pertanyaan, kalau aku ada miss di informasi ini, bisa kalian tambahin di bawah. Kalau seandainya aku ada salah kata, mohon maaf. Kalau ada apa-apa keliru, mohon maaf. Kalau kalian pengen tahu lagi lebih lanjutnya, aku bakal buatin part 2 kalau bisa ya. Oke, see you on the next video. Bye-bye. Sampai ketemu di cari tahu apa yang kita tahu lagi selanjutnya. Bye.